Hendak naik pangkat, seorang anggota BRIMOB tewas tertimpa pohon besar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu derasnya banjir yang mengguyur jalur utama di Serang, Banten, hanyutkan 2 sepeda motor. Sebuah mobil ringsek tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat mobil melaju di tengah hujan deras. Pohon tiba-tiba roboh menimpa bagian mobil di sisi pengemudi. Pengemudi mobil itu pun dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi mobil rusak parah. Petugas harus menggunakan alat berat dan mobil derek untuk mengangkat batang pohon. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Raja Polah untuk proses identifikasi lebih lanjut. Jatuh menimpa kendaraan. Ternyata ada korbannya satu, pengemudi. Pengemudi ya Pak? Itu sendiri berarti? Sendiri, laki-laki. Pas itu dievakuasi dibawa kemana Pak tadi sama ambulan? Mungkin ke puskesmas terdekat, Raja Polah. Korban diketahui bernama Priyo Budiharto, warga Kota Banjar, Jawa Barat. Informasi yang dihimpun, korban merupakan anggota kepolisian dari Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Saat kejadian, ia tengah dalam perjalanan menuju Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juwaryono, iNews melaporkan. Motor lagi evakuasi. Warga berupaya menyelamatkan sepeda motor pengendara yang hampir terbawa banjir di Jalan Raya Bojonegara, Pulau Ampel, Serang, Banten. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya diduga terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Warga menduga banjir berulang terjadi akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang, seperti batu dan lumpur. Meski saluran sudah berkali-kali dikeruk, material kembali menumpuk setiap kali hujan turun. Jadi sudah ada eksiden, tapi seolah-olah tidak ada tindakan daripada instansi yang terkait. Ini sudah ada eksiden, sudah ada kecelakaan. Kemarin juga hanyut nih, roda 2 di sini. Sepanjang tahun 2025, banjir dilaporkan telah berulang kali terjadi di 3 desa di Kecamatan Pulau Ampel. Warga berharap pemerintah segera membuat solusi permanen sebelum ada korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Petugas damkar berupaya melepaskan kunci pengaman sepeda yang menyangkut di leher bocah wanita berusia 8 tahun di Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berhati-hati, petugas memotong kawat pengaman yang mengalung di leher bocah tersebut. Kejadian itu bermula saat bocah kelas 2 SD ini bermain kunci pengaman sepeda milik keluarganya dan mengalungkan di lehernya. Namun tiba-tiba, kuncinya tidak bisa dilepas karena kuncinya hilang. Orang tua korban langsung membawa anaknya ke kantor damkar untuk mendapatkan pertolongan. Ke damkar semua serba bisa. Kita datang ke sini minta tolong untuk melepas kunci tersebut. Kuncinya emang nggak ada itu Pak ya? Kuncinya hilang, katanya kuncinya hilang itu kan dibuat mainan anaknya. Jadi satu-satunya mungkin yang bisa ngelepas di damkar. Setelah kunci sepeda berhasil dilepas, sang bocah langsung dibawa pulang oleh orang tuanya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Sementara pemirsa, 3 hari terjebak di sumur tua, seekor anjing liar terus melolong hingga meresahkan warga. Anjing itu akhirnya diselamatkan anggota damkar. Seekor anjing liar terjebak selama 3 hari di dalam sumur di Polewali, Mandar. Sejumlah petugas berusaha menyelamatkan anjing tersebut meski harus bertaruh nyawa. Ironisnya, penyelamatan ini berjalan dramatis lantaran lokasi berada di kedalaman sumur tua. Tak hanya berisiko terjatuh, namun juga tergigit anjing yang diduga rabies. Butuh waktu cukup lama untuk mengevakuasi anjing tersebut menggunakan tali yang diturunkan ke dalam sumur untuk menjeratnya.
Sebelumnya, warga dirasakan suara lolongan hingga akhirnya meminta tolong damkar. Setelah berjibaku selama 2 jam, akhirnya anjing tersebut berhasil dievakuasi dan kemudian dibawa ke dinas terkait untuk dikarantina. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Sejumlah warga terluka terkena lemparan buah dan sayuran saat berebut gunungan hasil bumi dalam acara ruat air di Lumajang, Jawa Timur. Banyaknya warga yang antusias membuat prosesi grebek gunungan sulit dikendalikan hingga berujung saling lempar. Tradisi berebut gunungan hasil bumi di lokasi wisata Tirto Sari View, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Minggu siang tak terkendali. Banyaknya warga yang hadir dan antusias mendapatkan gunungan hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan membuat panitia kewalahan. Suasana semakin ricuh saat salah seorang warga tak bertanggung jawab melempar hasil bumi ke warga lainnya hingga aksi saling lempar pun tak terhindarkan. Warga berdesak-desakan saling dorong berebut dapatkan hasil bumi. Akibatnya banyak warga terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Acara grebek gunungan hasil bumi ini merupakan tradisi warga setempat sebagai wujud syukur atas berkah berupa sumber air yang tidak pernah surut sepanjang tahun meski musim kemarau. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan limpahan rahmat dan hidayah berupa sumber mata air yang sangat besar yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kami Desa Penanggal, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 44 gunungan hasil bumi di arah keliling desa. Tradisi ruat air ini merupakan agenda tahunan dan menjadi daya tarik wisata budaya dengan penampilan tari-tarian di atas sumber air. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Inilah detik-detik pesawat Batik saat mendarat dengan sayap kanan nyaris menempel landasan pacu. Pihak maskapai Batik Air menyampaikan bahwa pesawat dengan kode registrasi PKLDC mendarat saat situasi hujan cukup lebat serta kecepatan angin dari arah samping. Meski demikian, pendaratan berlangsung aman dan mengikuti prosedur operasional standar penerbangan. Tidak ditemukan kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara News melaporkan.